Limited merupakan induk perusahaan yang bergerak di bidang teknologi digital dan memiliki beberapa anak perusahaan yang memiliki skala pangsa yang besar. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan sebesar itu bisa berjalan semulus apa yang diharapkan dan apa menjadi tujuan perusahaan. Beberapa masalah hadir dalam lingkungan perusahaan baik secara internal maupun eksternal yang ditemukan dalam analisis yang kami lakukan. Mulai dari menemukan key question, key issues, solution, expected impact, dan final KPI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Stephen. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kita masuk ke dalam analisis-analisis berikutnya, kita harus mengetahui dulu apa itu Sea Limited. Sea Limited merupakan perusahaan publik yang berasal dari Singapura dan perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Dan beberapa layanan yang dihasilkan oleh Sea Limited mungkin kita sudah mengetahuinya dan kita mungkin sudah menggunakannya seperti Shopee, Simani, dan Garena. Baik, dan masalah yang kami angkat kali ini adalah mengenai mempertahankan pangsa pasar dan kompetitor. Mengapa kami mengangkat kasus ini? Karena saat ini Sea Limited mempunyai banyak sekali kompetitor. Salah satunya adalah Goto atau Gojek dan Tokopedia yang menurut kami head to head dengan Sea Limited, seperti adanya kesamaan layanan dari keduanya, yaitu seperti digital payment mereka. Dalam Sea Limited mempunyai ShopeePay, Goto mempunyai GoPay, dan beberapa layanan lainnya seperti e-commerce, food delivery service, dan banking. Nah, dengan banyaknya kompetitor yang dimiliki oleh Sea Limited, memungkinkan bahwa pangsa pasar yang dimiliki Sea Limited saat ini terancam diambil oleh kompetitor-kompetitornya. Namun berdasarkan analisis internal dan eksternal yang kami lakukan, Sea Limited mempunyai beberapa keunggulan seperti jumlah user yang sangat besar dimiliki Sea Limited. Hal ini bisa kami nilai bahwa jumlah user atau downloadan dari layanan-layanan Sea Limited seperti salah satunya Shopee dan Garena, terkhususnya game yang telah dikeluarkan oleh Garena yaitu Free Fire, itu sangat besar. Hal ini memungkinkan Sea Limited bisa bersaing dengan kompetitornya. Yang kedua, pemanfaatan keunggulan teknologi yang limited sangat baik, di mana mereka bisa menciptakan game Free Fire yang mempunyai user yang sangat besar saat ini. Dan kemudian perkembangan internet yang pesat di seluruh dunia, hal ini di mana hampir seluruh kegiatan dilakukan secara online, bahkan berbelanja dilakukan secara online. Hal ini tandai dengan banyaknya masyarakat yang lebih suka berbelanja online ketimbang harus berbelanja offline. Berdasarkan analisis internal dan analisis eksternal yang telah kami lakukan, kami menemukan key question dari Sea Limited, yaitu bagaimana cara memanfaatkan jumlah user yang besar dan keunggulan teknologi yang dimiliki oleh Sea Limited di masa perkembangan teknologi yang pesat agar Sea Limited bisa mempertahankan pangsa pasar mereka. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jin. Oke, saya Jen dan saya akan melanjutkan penjelasan. Dari key question yang kami peroleh, kami menemukan isu-isu yang menjadi kunci dari permasalahan yang dihadapi oleh Sea Limited. Layanan yang diberikan oleh Sea Limited dibatasi, contohnya di India pada tahun 2022. Setelah Januari 2022, pemerintah India melarang akses ke 54 aplikasi seluler, terutama Cina, dan termasuk game seluler Free Fire dengan masalah keamanan yang diklaim. Sejak Juni pada tahun 2020, pemerintah India telah melarang total 224 aplikasi Cina, termasuk TikTok dan WeChat. Hal ini terjadi karena ketegangan geopolitik antara India dan Tiongkok, larangan Free Fire dan hambatan untuk ekspansi Shopee di India, membuat para pemegang saham keruh kepercayaan pada ambisi global Sea. Anjloknya harga saham dan larangan Free Fire di India berdampak signifikan pada posisi keuangan Sea. Selanjutnya, layanan yang diberikan oleh Sea Limited dibatasi karena terjadinya inflasi yang dapat dilihat dari tutupnya Shopee di Polandia, sebelumnya di Prancis dan India yang terjadi karena suku bunga naik, inflasi menjulang tinggi, dan ketegangan geopolitik dunia meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Marcelo Cakraprima Putra akan saya lanjutkan. Sebagai solusi yang akan kita berikan ada dua. Yang pertama adalah menyesuaikan regulasi yang ada, contohnya seperti Mobile Legends yang ada di Cina. Dan solusi kedua adalah menekan biaya operasional
salah satunya dengan mem-PHK atau mengurangi jumlah pekerja, mengurangi jumlah bonus, dan menempatkan beberapa titik produksi dengan maksimal. Dari solusi yang ada, kami memperkirakan expected impact yang pertama, memperluas pasar sebesar 15% dalam jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Dan yang kedua, operasional cost menurun 30% hingga 35% dari 6 bulan sampai 1 tahun. Baik, saya akan menjelaskan mengenai Gantt chart merupakan terusan dari solusi yang kami temukan. Solusi pertama yang kami temukan adalah menyesuaikan regulasi yang ada, dan salah satu contohnya adalah mengadakan kerjasama dengan negara tujuan. Kami mengelompokkan 6 proses untuk bisa mencapai hubungan kerjasama dengan negara tujuan tersebut. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah pada bulan Januari-Februari, yang dimana pada proses identifikasi masalah ini dilakukan penelitian ataupun observasi mengenai isu-isu terkini ataupun tren-tren yang ada di negara tujuan tersebut. Kemudian juga dilakukan proses perencanaan yang juga sejalan dengan proses identifikasi agar dari proses identifikasi yang sudah didapat mulai dirancang perencanaan yang akan ditetapkan. Kemudian setelah perencanaan sudah didapatkan dan dirancang, dilakukan tahap pembuatan merupakan bentuk nyata dari proses perencanaan yang sudah ditetapkan atau dibicarakan. Kemudian dilakukan tahap pengujian yang dimana menunggu persetujuan dari negara tujuan atas hasil pembuatan proyek yang sudah dilakukan. Kemudian tahap selanjutnya adalah penyempurnaan yang dimana melakukan revisi-revisi dari tahap pengujian yang mungkin gagal atau belum sesuai dengan regulasi yang ada di negara tujuan tersebut. Kemudian dilakukan tahap peluncuran yang dimana proses revisi sudah dilakukan dan disempurnakan sehingga bisa dilakukan tahap peluncuran pada bulan Desember. Nah, tahap peluncuran ini bisa saja dilakukan di bulan Desember dan di tahun berikutnya sesuai dengan regulasi atau persetujuan dari negara tujuan tersebut. Selanjutnya mengenai Gantt chart atau solusi kedua yang kami temukan yaitu menekan biaya operasional. Kami menemukan atau mengelompokkan 4 proses untuk bisa menekan biaya operasional di perusahaan Si Limited. Yang pertama adalah PHK atau pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang ada di perusahaan Si Limited pada 3 bulan pertama di awal tahun, yaitu pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Kemudian tahap selanjutnya adalah memangkas bonus yang dimulai pada bulan Maret hingga bulan Juni terhadap karyawan yang masih bekerja di perusahaan Si Limited. Tahap selanjutnya adalah memperketat pengeluaran yang dimana pada tahap ini dilakukan pengoptimalan jalur shipping agar tidak memakan biaya yang terlalu besar. Kemudian tahap terakhir adalah efisiensi marketing yang dilakukan pada bulan Mei hingga akhir tahun yang diharapkan di mana perusahaan Si Limited ini melakukan promosi yang tidak memakai artis papan atas sehingga tidak memerlukan biaya yang besar untuk menyewa artis maupun influencer. Sehingga diharapkan mungkin dari Si Limited bisa menggunakan promosi-promosi sederhana tetapi tetap bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rafael. Perkenalkan, saya Rafael. Saya akan menjelaskan mengenai final KPI yang dapat dilakukan oleh Si Limited. Kami telah menganalisis 2 poin penting final KPI bagi Si Limited. Yang pertama, Si Limited dapat menyelesaikan program kerjasama dengan negara tujuan seperti Prancis, Polandia, atau Spanyol sebanyak 50% dalam waktu kurang dari 1 tahun. Untuk melakukan kerjasama ini, Si Limited perlu mengidentifikasi masalah, melakukan perencanaan, dan kemudian melakukan peluncuran di negara tujuan tersebut. Dan yang kedua, Si Limited dapat menurunkan biaya operasional sebanyak 10% dalam waktu kurang dari 3 kuartal. Hal-hal yang bisa dilakukan ialah Si Limited dapat melakukan pemutusan hubungan kerja bagi karyawan yang dinilai kinerjanya kurang baik. Yang kedua, memangkas bonus yang akan diberikan bagi karyawan-karyawannya. Yang ketiga, memangkas biaya operasional yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, melakukan marketing yang lebih efisien dan tepat pada targetnya. Sekian analisis dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.